Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Pagi hari ini kita masuk dalam episode 25 November. Saya terus mengajak kita Bapak dan Ibu, mari kita ikuti terus jadwal pembacaan Alkitab kita. Mari kita membaca Alkitab setiap hari. Mari kita jadikan Alkitab menjadi bacaan harian yang memberkati hari-hari kita. Dan sebelum kita lanjutkan, mari kita sedang berdoa bersama. Bapak yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih buat pertolongan Tuhan sepanjang malam dalam istirahat kami. Dan pagi hari ini kami juga merindukan tuntunan Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam kami menjalani hari-hari kami, supaya kami boleh berjalan di jalan Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Baik, tema firman Tuhan pagi hari ini bagi kita, hidup sebagai orang merdeka. Hidup sebagai orang merdeka. Saya bacakan dari 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Panggilan menjadi orang Kristen menempatkan orang percaya pada posisi dan hak yang istimewa. Namun hak istimewa yang kita miliki tidak boleh disalahgunakan dengan menuntut dilayani, melainkan setiap Kristen hidup untuk melayani. Amin. Di ayat ke-11 dikatakan, hai ayat 11, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Petrus memakai istilah pendatang dan perantau. Kita orang percaya harus memandang diri kita sebagai orang asing, sebagai orang yang menumpang di dunia ini. Maka itu kita tidak boleh mengikuti cara hidup orang dunia yang berdosa, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Amin. Kemerdekaan yang sesungguhnya adalah ketika kita menghambakan diri kepada Allah. Itulah kemerdekaan yang sesungguhnya. Dan Petrus juga mengingatkan kita bahwa kemerdekaan kita tidak boleh ditafsirkan dengan salah. Ayat 13 sampai ayat yang ke-14 dikatakan, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Dan juga kita orang Kristen harus memanfaatkan kebebasan itu dengan kebebasan yang bertanggung jawab. Amin. Hidup yang diubahkan Tuhan harus menjadi ciri khas kekristenan kita, sehingga kita menjadi berkat di tengah masyarakat di sekitar kita. Ayat yang ke-15 dikatakan, sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hidup sebagai orang merdeka yang sesungguhnya adalah orang Kristen yang menghambakan dirinya kepada Allah dan bukan menghambakan diri kepada dosa. Tetapi kita harus menjadi orang yang telah diubahkan oleh Tuhan. Kita telah merdeka dari ikatan dosa, sehingga cara hidup kita, pola hidup kita menjadi pola hidup yang berubah, yang diubahkan oleh Tuhan, yang dipimpin oleh Tuhan, sehingga kita boleh menjadi saksi Tuhan di tengah dunia, di tengah masyarakat di sekeliling kita. Amin. Inilah hidup sebagai orang
yang merdeka, yang kita boleh mendapatkan anugerah itu dari Tuhan. Amin. Demikian renungan kita pagi hari ini, kiranya memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan kami pagi hari ini. Terima kasih buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.